Perjalanan BSM secara dua dimensi. Gunung Padang itu dari 91 pilar Al-Qur'annya sampai 44. Dan itu mewakili kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Teras 1 itu Ar-Rahim. Alif Lam Ra-nya di surah Al-A'raf ini, benteng Al-A'raf ini. Nah, Ar-Rahman itu teras 2 dan teras 3. Ini kursi. Nah, ini makom. Teras 2 itu kan cuma 2 itemnya. Makom dan kursi. Nah, teras 3 ini Alif Lam Ra. Sama dengan teras 1. Ini juga ada Alif Lam Ra. Nah, maka nanti terjadi transformasi benteng Al-A'raf. Jadi benteng Al-A'raf itu nanti tidak dibuat seperti ini, tapi seperti ini nanti yang disusun. Ini kalau disusun nanti ini seperti benteng dia. Sama di Alif Lam Ra. Nah, kalimat Allahnya itu di teras 4, makanya ini cuma 1. Kan ada pernyataan Allah itu 1. Nah, ini monumennya. Monumen deklarasi Ahad. Nah, bisminya di sini. 2 pilar ini ada di Gunung Padang nih, 2 pilar ini. Nah, maka itu Anda harus ikut XGP2. Boleh Anda lihat nanti, ada nih pilarnya. Jadi perjalanan ekspedisi Gunung Padang itu secara 2 dimensi pilar Al-Qur'annya adalah perjalanan BSM. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu adalah perjalanan dari matahari ke pusat galaksi. Nah, kalau di pilar Al-Qur'annya, kalau di peta bintangnya, matahari itu di posisi 41. Karena 91 tidak ada di peta bintang ini. Paling tinggi kan 50. Jadi perjalanan itu dari 41 ke 44 aja. Dan itu perjalanan BSM. Matahari di posisi 41. Karena surat matahari nomor 91. Lalu 91 kurang 50 jadi 41. Pusat galaksi 44 bernama kabut dan adukan. Dan pusat galaksi kita memang kabut hidrogen. Nah, ini dia. 91 itu di posisi 41. Makanya 41 kalau ditambah 19 tambah 50 kan 91. Jadi 91 itu di mana? Ya di 41. Nah, ini pusat galaksi kita adalah kabut hidrogen. Di ekspedisi Gunung Padang adalah perjalanan dari 91 ke 44 pada pilar Al-Qur'annya. Matahari di posisi 41 karena surat matahari nomor 91. Lalu 91 kurang 50 sebenarnya 41. Nah, matahari di posisi 41 karena surat matahari nomor 91. Lalu 91 kurang 50 sama dengan 41. Ini perjalanannya. Simulasinya, miniaturnya.
Sehingga kita paham mengapa dikatakan sumpah yang panjang pada 5676. Setelah Allah bersumpah dengan tempat-tempat bintang pada 5675. Sungguhnya dia sumpah yang panjang kalau kamu mengetahui peta bintang. Nah, ini kan, maka tidak sekali-kali aku bersumpah dengan tempat-tempat bintang. Sesungguhnya dia sumpah yang panjang kalau kamu mengetahui jarak bumi ke pusat galaksi, jarak matahari ke pusat galaksi. Nah, sesungguhnya dia Al-Quran yang karim. Peta bintang itu berasal dari Al-Quran. Gimana itu ceritanya? Nah, di Gunung Padang disimulasikan perjalanan dari 91 ke 44. Perjalanan menuju pusat galaksi. Nah, ekspedisi Gunung Padang adalah perjalanan dari 91 ke 44 pada pilar Al-Qurannya. Itu merupakan simulasi perjalanan 30.000 tahun cahaya dari matahari 91 ke pusat galaksi 44. Ini yang disebut sumpah yang panjang. Dan itu perjalanan BSM 1141 ke 44. Ini perjalanan BSM. Nah, ini dia kan. Makanya Nabi ini mengekspresikan dari 41 kan. Naiklah badannya, bismillah. Nah, ini kata dibilang bismillahirrahmanirrahim mursaha. Perjalanan BSM. Apa itu yang dibilang bismillahirrahmanirrahim mursaha? Sampai sekarang orang nggak paham itu apa itu. Bismillah yang menjalankannya dan menyampaikannya itu apa? Perjalanan BSM. Sesungguhnya Rabbku sungguh Ghafurur Rahim. Jadi kenapa dimulai dari 41? Jadi perjalanan kapal Nabi Nuh pun mengekspresikan perjalanan ke pusat galaksi. Mensimulasikan. Jadi bumi kita itu diumpamakan sebagai peta bintang. Nah, di 44 dia mendarat, saudara. Kapal Nuh mendarat atas Bukit Judi 44. Jadi kisah Nuh itu juga mengekspresikan perjalanan dari matahari ke pusat galaksi. Dan itu dijelaskan di dalam kisah Nuh itu bahwa itu perjalanan BSM. Bismillahirrahmanirrahim mursaha. Jadi bayangkan ekspedisi Gunung Padang itu membongkar rahasia Bismillahirrahmanirrahim mursaha. Dia jelaskan ayat-ayatnya agar kamu yakin kepada pertemuan dengan Rabb kamu.